Oke guys, balik lagi di channel Trader Oli. Kali ini kita sudah mencapai episode ke-6 dari series Jago Candle. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas candle yang sangat mudah dipahami dan kita mudah dipahami, dan ini candle juga jarang ya keluar ya. Kalaupun keluar itu kemungkinannya besar untuk diri atau langsung open banyak guys ya. Nah, kedua candle ini mirip ya guys ya, tapi dia beda. Yang satu munculnya di support, yang satu munculnya di resisten. Nah, kedua pola ini juga menandakan pembalikan arah ya guys ya. Pembalikan arah bersama dengan pola-pola sebelumnya yang telah kita pelajari. Semua pola-pola itu menandakan pembalikan arah guys ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke pembahasan mengenai kedua candle ini. Yang pertama kita akan mulai dari pembahasan mengenai Dragonfly. Oke, apa sih itu Dragonfly Doji? Nah, Doji Dragonfly adalah pola candlestick yang menunjukkan sinyal pembalikan arah. Nah, pembalikan arah dari tren turun atau downtrend menjadi tren naik atau bullish reversal. Pola biasanya terdiri dari satu candle doji merah atau hijau dengan harga pembukaan, penutupan, dan tertinggi yang sama. Seperti apa sih? Nah, inilah yang disebut dengan Dragonfly Doji. Nah, kalau contoh realnya seperti ini di market ya guys. Nah, dia itu posisinya itu dia berada di downtrend dari market ya guys ya. Dan setelah downtrend biasanya akan terjadi yang namanya pembalikan arah. Pembalikan arah di sini bisa terjadi karena tekanan jualnya sudah melemah, sehingga terjadilah pembalikan arah ke bullish atau tren naik ya guys ya. Oke, Dragonfly ini dicirikan dengan candle doji. Nah, ada doji yang Dragonfly doji, di mana doji ini dia memiliki shadow atau ekor yang panjang ke bawah. Hal ini menunjukkan tekanan jualnya udah mulai melemah. Jadi ditandai juga dengan candle doji yang menandakan keraguan ya guys, keraguan. Nah, pola candle ini juga memiliki ekor di atas ini sangat pendek guys, atau shadow ya, itu bisa dikatakan shadow. Dan dia berada di titik support ya, support terkuat guys. Kalau kita garis ini menjadi titik supportnya guys ya, seperti itu. Nah, candle ini sering muncul ya, kadang-kadang belum muncul ya, tapi dalam kondisi ini sebenarnya ini lah. Nah, kalau kita ketemu dengan kita pastikan ini dia berada di downtrend. Nah, ini yang penting ya guys, lower ini ekor panjang ke bawah. Inilah sangat penting yang menandakan dari candle ini. Oke, nah ini merupakan karakteristik dari candle ini guys ya. Yang pertama itu tidak ada badan atau badan sangat kecil. Ini bisa jadi dia badannya tidak ada. Nah, kemudian harga pembukaan dan penutupan hampir sama. Harga pembukaan di sini yang disebut dengan pembukaan dan penutupan hampir sama. Artinya dia itu untuk doji guys ya. Penutupan dia di sini deh. Kalau bisa dia itu berbentuk plus gitu. Plus ada badannya soalnya. Kenapa dia disebut dengan harga dan penutupan yang sama? Itu karena dia di sini kan, maksudnya ini tipis guys ya. Harganya kayak putih gitu. Jadi dia penutupan dan bukannya sama. Kalau yang merah itu ingat, kalau penutupannya di bawah, kalau yang hijau itu di atas penutupannya. Di angka open, di sini harga close. Oke, terus ekor panjang di bagian bawah. Nah, inilah yang jadi ciri khas dari Dragonfly Doji ini. Oke, nah yang seperti yang kita gimana secara identifikasi. Yang pertama kita lihat garis tren naik. Untuk mengindikasi arah tren harga harus berada di garis tren dan harus ada di tren naik. Nah, yang dimaksud dengan tren naik itu dia ketika dia mau membalikan, dia mau balik gitu. Nah, kemudian identifikasi level support nih selalu ada dalam setiap pola ya. Kita harus menentukan level support karena ini yang disebut dengan pola
pembalikan arah, kita tentunya harus menentukan level supportnya. Nah, gambarkan garis horizontal untuk mengidentifikasi kemungkinan level default. Nah, itu kan sering kita gunakan, yaitu garis sakti. Garis sakti yang sering kita gambar, yaitu garis kita sering gambar itu pada garis resisten dan garis supportnya. Nah, yang kedua itu kenali polanya. Yang ini juga sangat penting. Nah, kita menggunakan polanya. Ya, itu perhatikan pola dari info di sekitar level support yang ditandai. Nah, lakukan open buy, token buy agar open buy pada harga pembukaan berikutnya setelah konfirmasi pola Dragonfly Doji. Nah, kita harus menunggu dia sampai terbentuk pola ini, guys. Baru kita melakukan open di sana. Oke, setelah itu kita akan membahas yang namanya Gravestone. Nah, Gravestone ini kebalikan dari pola yang sebelumnya ya, sebelum yang tadi kita bahas ya, Dragonfly. Pola ini justru dia berada di titik resisten. Nah, pola resisten ini umumnya digunakan untuk mendeteksi reversal bearish. Kebalikannya guys ya, pola yang terlihat seperti huruf T terbalik dan disebut pada daerah mirip seperti batu nisan yang menjadi sumber utama nama pola teknikal satu ini. Nah, apa sih bedanya? Yaitu ini, dia ingat, dia hampir sama, dia hanya ekornya dia yang berada di atasnya, dia berada di atas, sedangkan dia mempunyai lower ya, long upper shadow berarti dia. Nah, di sini dia berada di uptrend guys. Dia berada di uptrend, kemudian semakin lower shadow. Dia kalau bisa dia kecil ya, shadow yang di bawahnya itu atau hampir tidak ada. Dan close off approximately the same as open. Artinya dia itu close-nya sama gitu, karena dia doji guys ya. Jadi doji itu menandakan dia itu open dan close-nya sama, karena dia tidak memiliki body yang kecil atau body yang tipis sekali, yang disebut dengan close yang sama. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, ketika kita menemukan ini dan dia berada di titik support, kita juga harus menentukan yaitu garis itu. Nah, ketika dia udah bentuk langsung kita open di sini, otomatis kita profit di sini. Seperti itu, kurang lebih ya, hampir sama dengan pola Dragonfly Doji. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya guys ya. Nah, untuk karakteristiknya, nah, harga pembukaan dan penutupan dan terendah yang sama atau hampir sama. Yang bersama dia udah kita jelaskan tadi ya. Terus bayangan atas yang panjang udah kita jelaskan juga. Dan tidak ada atau hampir tidak ada bayangan bawah. Nah, yang disebut tidak ada shadow. Bayangan itu shadow atau bisa dikatakan ekor. Hanya ekor saja. Oke, cara pemakinannya hampir sama, tapi yang ini cari cara pola listrik dengan bayangan atas yang panjang, bayangan bawah kecil atau tidak ada, dan badan rel yang kecil dan tidak ada untuk mendeteksi Gravestone Doji. Nah, pertimbangkan konteks pasar yang lebih luas seperti trend, level resistensi, dan dukungan atau support. Nah, ini sebenarnya resisten dan support. Terus pola perdagangan, kalau di saham ada pola perdagangan, serta peristiwa berita yang mungkin mempengaruhi instrumen keuangan yang dipertimbangkan. Nah, ini biasanya saham bisa forex ya. Oke. Terus untuk mengonfirmasi Gravestone Doji, manfaat indikator teknik tambahan seperti moving average, garis trend, dan pola candlestick lainnya. Nah, ini juga bisa kita gunakan di pola Dragonfly Doji yang tadi yang kita pelajari guys ya. Oke, setelah ini kita akan mencari contoh ya guys, kalau ada di market ya guys ya. Oke, kita langsung pindah ke market guys ya. Oke, kita sudah ada di market. Ya, kita cari pola yang tadi. Oh, ini ada guys ya. Ternyata ada. Ini dia. Nah, itu langsung ketemu guys ya. Beruntungnya kita langsung ketemu. Di sini kita melihat ada pola apa? Pola Dragonfly. Walaupun dia tidak ekor panjang, tapi dia tidak memiliki sumbu guys. Ini menandakan Dragonfly. Oke, dia juga berada di tren turun. Nah, seperti yang tadi kita bilang, dia berada di tren turun, dan tren turun itu sini tren turun, dan dia akan naik tuh, dia naik sini. Walaupun dia tetap tren turun lagi. Nah, seperti itu. Nah, itulah pola yang dalam market. Nah, ketika kita di sini open, kita loss, dan kita open K1. Kalau kita biasanya kita K1 guys ya. Seperti itu. Kita lanjutkan mencari
pola-polanya ya guys ya. Oke, nah ketemu lagi guys ya, ketemu lagi ini pola yang remisan ya, atau gravestone. Gravestone ini sorry, di sini kita melihatnya polanya gravestone. Oke, di situ kita ketemu, dan ini tuh dapat lagi guys. Gravestone banyak sekali, dan kita kalau kita open di sini langsung profit ya guys ya. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah, dalam market, nah apakah dia berada di tren naik? Sedangkan ini dia berada di sideways. Nah, kita juga memperhitungkan yang namanya tadi ya guys ya, titik support resisten ya guys ya. Kita titik support and resistennya. Nah, kita lihat dari sini, mana tadi? Oh, hilang. Waduh, hilang nih guys ya. Oh, ini nih. Nah, di sini dia berada di titik support yang terkuat ya di sini. Dia berada di titik support terkuatnya di sini. Ada 3 titik support, 1, 2, 3. Di situ dia kuat guys ya. Jadi dia akan mantul ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, selanjutnya kita mencari polanya. Dapat guys, tapi ya di sini juga nih. Ini juga pola candle gravestone, tapi dia tidak di sideways lah guys. Oke, tren naik banyak sih ya guys, tapi jarang juga. Oke, belum nemu. Eropa apakah ada? Wih, dapat guys, tapi dia dikit kali guys ya. Tapi dia profit ya kan, kita di range pembitan ya guys ya. Oke ya, cukup sekian pembahasan mengenai Dragonfly Doji dan Gravestone Doji guys ya. Sekian pembahasannya. Oke, nih satu nih, ini ada dari satu itu dapat satu lagi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. See you di next konten lainnya. Jangan lupa saksikan di konten-konten lagi, dan lupa komen dan subscribe bisa, dan jangan lupa tetap belajar. Kita butuh belajar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di konten trader on selanjutnya.